Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga pada hari ini sehat selalu. Karena saya akan memberikan materi tambahan kembali hubungannya dengan materi alat berat. Pada sebuah komponen alat berat, khususnya untuk Komatsu PC200 strip 8 atau strip 7, banyak sekali komponen yang sering kita sebut maupun sering kita jumpai, yaitu salah satunya unload valve. Apa yang dimaksud dengan unloading valve, bagaimana cara kerjanya, dan fungsinya seperti apa? Saksikan terus video ini. Sebelum saya membahas ke penjelasan yang lebih lengkap, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan buat teman-teman yang belum share kepada rekan kerja yang lainnya, silahkan di-share. Karena ilmu ini kemungkinan bermanfaat buat teman-teman yang masih belajar, yang belum sempat mengikuti training, khususnya untuk training alat berat. Dengan materi ini, walaupun sangat singkat, kita bisa memahami secara bertahap materi-materi alat berat. Hubungannya nanti dengan materi ini kita bisa melakukan troubleshooting dan bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi di lapangan. Oke, kita membahas lebih lanjut mengenai unload valve. Pada gambar di slide ini ada beberapa komponen hidrolik untuk unit eskavator. Di sebelah kanan di sini ada main pump. Ya, ini adalah main pumpnya, main pump 1 dan main pump 2. Kemudian secara diagram juga di sini ada komponen yang disebut sebagai merger divider. Kemudian kedua output main pump ini dia akan masuk ke kontrol valve. Pompa 1 juga akan masuk ke kontrol valve bagian bawah. Dan nanti jalurnya dalam kontrol valve ini terbagi dua, ya, ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Nah, di dalam kontrol valve ini ada beberapa spool untuk menggerakkan attachment silinder, baik itu boom, arm, dan bucket. Tetapi ketika dalam kondisi netral, ada sebuah komponen yang disebut sebagai unload valve yang membatasi tekanan kurang lebih sekitar 35 kg per cm², dan settingannya lebih rendah daripada settingan main relief hidroliknya. Dan biasanya di unit itu dilengkapi dengan dua main relief, ya, dan dua unload valve. Karena kalau kita melihat dari jalurnya di sini, ini ada dua jalur, ada jalur pompa 1 dan ada jalur pompa 2. Dan perlu kita ketahui bahwa untuk sirkuit diagramnya, antara main relief dengan unload valve itu dirangkai secara seri. Nah, jadi di sini ketika settingan pressure-nya untuk unload valve itu lebih rendah daripada main relief, maka yang terbaca di sistem adalah settingan yang paling rendah. Nah, makanya ketika terjadi kerusakan pada unload valve atau terjadi kebocoran, maka itu bisa menyebabkan tekanan hidrolik di sistem itu berkurang. Walaupun settingan reliefnya kita adjustment sampai mentok, akan tetapi ketika unload valve ini bermasalah, mengalami kebocoran, maka tekanan tidak bakalan bisa tercapai. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, dari segi diagram kita sudah bahas, kemudian kita lihat secara aktual di unitnya. Nah, sebelum kita ke aktualnya, letak daripada unload valve dan main relief valve di sini untuk dikontrol valve. Sebelumnya saya akan tunjukkan di sini bahwa antara unload valve ini dengan main relief valve yang ada di atas sini itu sejajar letaknya. Begitu pula juga di bagian bawah. Nah, kita lihat di kontrol valve aslinya.
Nah, ini adalah kontrol valve yang ada di unit. Yang sebelah kanan kontrol valve ketika searah dengan unit, maka dia berada di sebelah kanan. Nah, ketika lihat di sebelah kirinya, maka ada main reliefnya. Nah, jadi ini adalah main relief sebelah kiri, kontrol valve, sebelah kanan ada unload valve. Kemudian sebelum saya membahas terkait materi penjelasan unload valve, tujuannya apa, cara kerjanya seperti apa, saya akan membahas terlebih dahulu perbedaan antara sistem hidrolik di Komatsu antara OLSS dengan CLSS. Saya akan bahas pertama kali yaitu OLSS. Cara kerja daripada OLSS di sini adalah aliran yang dari pompa, ya, aliran dari pompa, dan kita ketahui bahwa pompa yang biasa yang digunakan untuk OLSS ini adalah bisa dalam bentuk gear pump maupun piston pump, tapi dalam bentuk fix. Outputnya akan mengarah ke kontrol valve. Kita lihat kontrol valve di bagian tengah sini, jalurnya adalah terbuka. Karena jalurnya terbuka, maka tekanan oli akan terus dan akan kembali ke tangki. Jadi ini disebut sebagai open loop sensing system. Jadi jalurnya ini terbuka atau open dan akan kembali ke tangki ketika kontrol valve ini tidak digerakkan. Nah, ketika kontrol valve ini mulai digerakkan atau operator lagi menggerakkan lever yang ada di dalam kabin, maka salah satu contoh ini saya gerakkan ke atas, maka jalurnya ini akan menghubungkan ke silinder bagian atas. Sedangkan yang ke tangki ini akan tertutup. Seperti itu prinsip kerja daripada OLSS. Nah, sehingga dengan OLSS ini, pompa itu tidak mengalami beban yang sangat tinggi ketika dalam kondisi netral. Sedangkan CLSS sistemnya itu berbeda daripada OLSS, yaitu output daripada pompa, di mana pompa yang digunakan di sini adalah tipenya variabel. Jadi variabel itu dia bisa menyesuaikan bentuknya, kapan dia menyuplai banyak dan kapan dia menyuplai sedikit, atau biasa disebut sebagai piston displacement pump. Artinya dia variable displacement pump. Dia bisa mengeluarkan output pressure secara bervariasi. Nah, kita lihat bahwa outputnya di sini ini akan ditahan oleh kontrol valve. Kontrol valve-nya ketika dalam kondisi netral itu tertutup. Tidak ada yang lari ke silinder dan tidak ada juga yang lari ke tangki, sehingga dia dimentokkan di spool kontrol valve. Apa yang terjadi ketika seperti ini? Kita ketahui bahwa main pump untuk PC200 pada umumnya di Komatsu itu adalah dia bisa menyesuaikan sudutnya tergantung dari tekanannya. Kita ketahui bahwa pada saat attachment netral, maka sudut pompanya pasti akan minimum, sehingga tekanan yang dikeluarkan oleh pompa saat kontrol valve ini netral itu kecil karena sudut pompa sudutnya diperkecil juga. Cuma dengan perubahan sudut yang berubah menjadi kecil di sini, pasti pressure yang dikirim ke sini juga pasti akan tetap ada. Nggak mungkin pressure itu akan hilang. Nah, tetapi ketika lama-kelamaan tekanan itu pasti lama-kelamaan akan naik, menyebabkan pompa ini pasti akan cepat rusak. Untuk itu dipasanglah sebuah komponen unload valve yang berfungsi membatasi tekanan yang standby di kontrol valve senilai 35 kg per cm kuadrat. Di ringnya rata-rata segitu.
Nah, pertanyaan yang sering muncul di sini adalah sebenarnya apa tujuan daripada Komatsu membuat pressure standby di kontrol valve? Nah, tujuannya adalah untuk mempercepat pergerakan daripada silinder ketika awal mulanya kontrol valve itu digerakkan oleh operator. Seperti halnya ketika kita mendorong sebuah mobil yang mogok di tengah jalan, otomatis beban yang paling berat untuk mendorong mobil tersebut adalah beban saat di awal, sehingga memerlukan tenaga yang banyak. Ketika mobil itu sudah berjalan, maka pasti beban yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Nah, seperti itulah Komatsu mengambil suatu prinsip bahwa yang namanya suatu silinder saat awal menggerakkan silinder maka memerlukan tenaga yang besar. Sehingga perlu pressure yang standby di kontrol valve untuk menggerakkan saat di awal. Karena yang dibutuhkan untuk alat kecil adalah kecepatan, bukan tenaga. Berbeda ketika eskavator yang kelas big, yang dibutuhkan adalah kekuatan. Makanya kebanyakan untuk big itu dilengkapi dengan sistem yang OLSS. Baik teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Sebelum saya menutup video ini, saya akan memberikan salah satu kuis kepada teman-teman semua. Dan silahkan kuis ini dijawab. Dan pengumuman pemenangnya nanti saya akan umumkan pada saat channel saya mencapai 4.000 subscriber. Dan saya akan memberikan satu hadiah hanya untuk satu pemenang. Dan kuisnya adalah sebutkan dua komponen elektrik yang terpasang di dalam suatu fuel pump untuk engine HPI Komatsu. Silahkan dijawab, karena yang menjawab yang benar itu yang kami acak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.